kita harus bisa menjadikan bahwasanya anak kita itu sepanjang mereka di dunia, mulai dari kita didik itu ya, kita jadikanlah mereka itu teman untuk kita bersama-sama membuat perubahan. Sebab ada sebagian orang tua ini menghendaki anaknya baik, tapi dirinya sendiri tidak pernah berusaha untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Maka orang-orang seperti ini akan susah mendidik anak, bahkan anaknya pun akan meniru sifat-sifat seperti itu. Tapi biarpun seorang tua ini tidak punya ilmu, mungkin anggap saja dia banyak kesalahan dan dosa. Cuman ternyata bersama dia mendidik anaknya, dia pun mencoba untuk mengimbangi, membuat perubahan bersama sang anak. Apa yang terjadi pada hati sang anak itu sendiri? Di hati sang anak ada kebanggaan bahwasanya dia sudah mengerti kebaikan, mengerti kemuliaan. Semula melihat ibunya ternyata tidak dalam kebaikan. Tapi dia sadar kalau bapak ibunya menghantarkan dia kepada kemuliaan, itu niat baik ibunya. Kemudian setelah itu ditemukan sang ibu pun sering diskusi dengan anak, minta bimbingan dari sang anak untuk menjadi lebih baik. Maka ini adalah motivasi yang hebat kepada sang anak untuk menjadi lebih bagus. Sangat berbeda dengan seorang anak yang lihat ibu bapaknya ngomong yang baik tapi terus saja melakukan ketidakbaikan. Dia akan berkata, ibu bapak pintar ngomong tapi tidak pernah menjalankannya. Lihat, mentah. Mentah. Maka di sini kita ini memang harus selamat di akhirat. Jangan sampai kita menjadi ahli dunia saja. Jadi kita harus berpikir bersama anak-anak kita. Kita belajar, mohon maaf yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kita menemukan satu ibu yang bergembiranya luar biasa. Dia tidak pernah membaca Al-Quran. Rupanya belajar Al-Quran dari mana? Dari anaknya. Sepanjang anak liburan, anaknya kemudian dipondokkan. Rupanya sang ibu ini hanya modal baik saja. Modal seneng saja, akhirnya anak dipondokkan. Anak pintar baca Al-Quran sampai di rumah, subhanallah. Sang ibu itu bercerita kalau saya ternyata sepanjang anak saya libur, padahal liburnya hanya 15 hari. Saya diajari membaca beberapa surat. Dan saya diajari membaca. Menghafal beberapa surat dan diajari baca Al-Quran. Bangganya luar biasa, lihat. Sang anak pun semakin percaya diri. Karena dia merasa dirinya itu telah bermanfaat untuk ibundanya. Dan dia mengerti bagaimana berbakti pada ibundanya. Artinya bersama hadirnya anak kita yang semakin hari semakin berakal, semakin berilmu, rasa malu kita harus semakin kuat dong. Sehingga kalau belum bisa malu kepada Allah, paling tidak dengan anak kita, biarpun itu belum tulus, sebetulnya malu hanya kepada Allah. Cuman kadang orang itu bertahap. Yang repot sudah tidak pernah punya malu kepada anak-anaknya, Masya Allah. Melakukan segala kemungkaran depan anak-anaknya. Sudah itu katanya dia berharap anak saya baik, dia nasihat, nak kamu jangan seperti saya. Dia ngomong jangan seperti saya, tapi dirinya tidak berusaha membuat perubahan, nah ini kan repot. Tapi kalau seorang ayah memberi suri toladan tidak harus berangkat dari dia lebih baik lagi, tidak. Tidak harus berangkat dari dia lebih baik duluan, tidak. Akan tapi semangat untuk menjadi lebih bagus. Bertanya kepada sang anak, wahai anakku, aku pengen kamu beritahu gimana amalan di malam hari. Anaknya bertanya. Setelah bertanya disampaikan kepada sang ibu. Ternyata ibunya mengamalkannya. Lihat anaknya pun rindu mengamalkan pada akhirnya. Kurang lebihnya seperti itu. Sebab kita banyak menemukan seorang tua itu memang betul. Imannya di dalam hatinya ada, tumbuh. Merindukan anaknya baik, tapi dia malas membuat perubahan. Nah ini kan berbahaya sekali. Gambarannya beginilah. Menghantarkan anaknya yang Masya Allah kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, sekolah TK. Pakai kerudung yang cantik, tapi ibunya pakai baju tidur. Misalnya begitulah. Ini kan anak ibunya nganterin nggak pakai baju. Ini kan sebuah keunikan dalam pemandangan orang yang belajar. Artinya ibunya ini nggak mau membuat perubahan. Bahkan ada yang marah di saat ditegur sama uminya. Mama atau umi jangan pakai baju dong, malu dong. Ah diam kau. Nah, malah dimarahi. Nah, model orang semacam ini repot. Anak kecil pada akhirnya malah mati. Mati kepekaannya sehingga sudah tidak pernah peduli dengan lingkungannya, maka susah kita didik. Jadi kami perlu sekali bahwasanya tidak cukup kita berpikir tentang mendidik anak-anak, maka yang lebih penting lagi adalah kita juga ingin berbenah bersama anak-anak kita yang kita didik.